My DeFi Pet lagi ramai diperbincangkan akhir-akhir ini sebagai gen NFT yang masih baru. Oke, kita akan bahas tentang My DeFi Pet. Semoga berguna. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe channel Crypto Isu, karena dengan Anda mensubscribe, mensupport, berarti Anda mensupport channel Crypto Isu untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, langsung saja kita masuk ke My DeFi Pet. Ini lagi rame banget ya tentang pembahasannya. Bukan pembahasan sebenarnya, lagi ramai orang-orang lagi pengen main My DeFi Pet. Kemarin juga ada beberapa orang bertanya ke saya secara langsung tentang, coba dong lu bahas My DeFi Pet, gue pengen tahu menurut pandangan lu gimana. Oke, ini menurut pandangan gue. Jadi My DeFi Pet ini merupakan game dengan mengumpulkan ini nih, pet-petnya ini kelihatan kan, ini jenis-jenis petnya. Kalau kita lihat di bawah, merupakan game collectible ya. My DeFi Pet ini merupakan game collectible. Nah, ini jenis-jenis petnya yang bisa di-collect teman-teman. Jadi dia menggunakan supportnya itu BSC, Binance Smart Chain and Cardia Chains. Jadi sebelum main game ini pastikan teman-teman punya MetaMask ya. Coba lihat. Nah, ini MetaMask sebagai walletnya teman-teman. Jadi dia menggunakan MetaMask atau Binance Smart Chain-nya dan harus masuk. Nah, di jaringan BSC ini kita udah ada The Pet, tapi saya jujur saja saya belum main karena The Pet ini merupakan langsung berbayar teman-teman. Teman-teman harus investasi terlebih dahulu untuk memainkan game ini. Jadi berapa investasinya kita lihat saja ya. Nanti kita bahas entah di pertengahan atau di akhir, pasti ada ini berapanya. White paper. Nah, white papernya sendiri kita bisa lihat. Nah, di white paper My DeFi Pet version 1/2021, lifestyle based pet game on blockchain. Jadi lifestyle base-nya itu dari game blockchain ya teman-teman. Tuh, white paper content ada introduction, gameplay, the pet token, teknologi, and risk. Nah, introduction-nya ini kayak tadi di awal. Nah, DeFi Pet, our vision is mass adoption game blockchain. Jadi visinya itu merupakan game adopsi paling mass banyak ya di blockchain gitu. Jadi di Fiverr. Nah, ini langsung aja kita ke gameplaynya. Bentuk gue penasaran sama gameplaynya ada apa aja. Loop engaging activities such collecting, breeding, evolving, battling, and trading, socialing for pets. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat kayaknya sih ini nggak jauh dari kayak game-game NFT lainnya, yaitu kalau dilihat sih secara besar kayak aksi ya, dimana dia bisa collecting, breeding, and evolving, battling, sama trading. Nah, kayaknya sih dia ada bisa collect si the petnya itu, the pet coin, lalu ada breeding itu tadi, petnya itu, evolve berarti tentang petnya, sama battling berarti ada nanti tuh ada player versus player, dan trading kemungkinan di kedepannya. Jadi ada trading, entah maksud trading ini the pet coinnya or trading petnya ya teman-teman. Oke, kita langsung use concept session. Tuh, langsung short term reward, langsung dapat reward. Lalu collect, ya ini collect egg by summoning the pet token. Oke, ya mungkin collectnya seperti biasa ya. Breed, oke, evolve. Nah, evolve-nya ini kita lihat bisa jadi mungkin kayak bentukannya kayak aksi ya. Pertama dari telur, terus kita hatching itu apa ya, kita tetaskan, terus kecil dulu, terus kita evolve, semakin besar semakin kuat gitu ya. Terus ada season reward. Nah, ini battle. Nah, ini kayaknya player versus playernya. Kalau dilihat ya seperti ini player versus playernya ya, ya begini gitu. Player ya, kayak sebenarnya ini tuh kayak aksi kalau aku ngeliat. Kalau gua ngeliat sih game-game NFT itu cara bertarungnya kayak aksi ya teman-teman. Cuman dihadapkan lalu tembak-tembakan gitu, yang mana yang menang lalu dapet koinnya. Tapi gue sendiri belum main, gue belum paham cara dapatnya. Tapi ngelihatnya sih ada itu, nanti kita bahas lagi. Trading DP token. Nah, DP token
Nah ini yang paling ini apa? Yang paling gua ini lihat nih, ada risknya teman-teman. Jadi sebenarnya The Peto Coin ini dia ngasih kita ini tempat buat berinvestasi, tapi dia juga ngasih tahu risknya. Jadi bisa kemungkinan si pengembang ini gagal. Kenapa? Karena di sini dia juga udah ngasih tahu di white papernya adanya kompetitor bisa menyebabkan risk, jadi negatif impact ke The Pet Token teman-teman. Jadi adanya kompetitor, regulator nih, regulation, peraturan, dan informasi yang tidak bisa diberikan secara jelas. Lalu loss of talent. Jadi di loss of talent ini dia dari pihak developer The Pet-nya ngasih tahu. Jadi sebelum kalian investasi di The Pet ya, jadi dia ngasih tahu bahwa mungkin aja di kedepannya dari tim yang ngebangun The Pet Coin ini ya, yang ngebangun The Pet-nya itu pindah ke kompetitor atau hilang teman-teman, dan itu menyebabkan mungkin kegagalan di DeFi Pet-nya sendiri, di My DeFi Pet-nya. Jadi dia ngasih tahu risknya, lalu ada failure to develop. Jadi dia juga ngasih tahu dia juga mungkin bisa gagal dalam pengembangannya teman-teman. Jadi kedepannya belum tentu ia sukses, tapi ini namanya investasi ya, kita harus berani ambil tindakan kedepannya. Kalau investasi itu kita benar dan si pengembang ini berhasil, ya resikonya kalian dapat cuan teman-teman. Mungkin kalau aksi juga awalnya pasti begitu. Lalu security weakness. Nah, kelemahan security-nya ini atau security apa sih? Pertahanan lah, apa gitu pokoknya security. Jadi bisa aja suatu waktu DeFi Pet ini dihack atau diserang gitu sama pihak kompetitor atau hacker-hacker yang mungkin iseng teman-teman sama The Pet-nya sendiri. Nah, ini dari 3 ini teman-teman harus pertimbangkan akan beli atau tidak My DeFi Pet. Oke, mungkin dari white papernya yang saya lihat sih mungkin ini ya, 3 ini harus menjadi benar-benar pertimbangan teman-teman. Jadi 3 ini kalau misalkan My DeFi Pet ini sukses, mungkin akan lebih besar dari aksi, karena kalau lihat dari grafiknya, dari gameplaynya ini hampir mirip, bahkan dari grafiknya kayaknya sih lebih seru dari aksi ya teman-teman. Oke, kalau kita langsung nih ke My DeFi Pet-nya, nih fiturnya collect, breed, evolve. Nah, yang tadi di white paper ya, season and event. Nah, eventnya ini event itu kayaknya ada bos-bos gitu, terus ada battle, player versus player, dan trading, ranking, sosial. Nah, mungkin ada trading dan ranking gitu. Oke, nah ini udah gitu ya. Coba kita play now. Nah, langsung saja. Ini tuh saya tadi udah nyobain masuk. Jadi untuk main game My DeFi Pet ini, The Pet, langsung harus connect namanya Binance Smart Chain, BSC Chain ya teman-teman. Lalu nih di sini ada namanya Hydra will awake in 21 hour. Nah, mungkin besok ada Hydra ya teman-teman yang akan melawan. Nah, ini. Nah, langsung saja ini game My DeFi Pet nih teman-teman. Nah, jujur ini gue belum beli apa-apa teman-teman. Nah, kayak bisa lihat gue juga belum coba apa-apa. Jadi bisa kita langsung ulik aja apa aja isinya. Ini apa ini? Staking center. Stake your the pet here for great rewards. Oh, jadi ini tempat kita melakukan staking. Jadi teman-teman yang bisa staking bisa kesini. Tapi nggak ada lagi menunya. Jadi ya saya kurang paham. Mungkin nanti ada gitu ya, bisa di staking the petnya atau petnya gitu. Kayaknya sih the pet sih ini. Oke, ini apa lagi? Library content of words of the pet word. Oh, kayaknya ini kayak panduannya ya. Ini soalnya library-nya. Ini apa ini? Pet hotel, you know. Oh iya, gue belum punya petnya. Jadi kalau kita lihat cozy place for your pet, enjoy the hibernation. Oh, ini buat hibernasi. Oke, marketplace. Nah, mungkin nanti kita bisa jual beli pet di sini ya, di marketplace-nya. Oke, kalau kita lihat ini ada apa nih? Di sini sendiri ada farmhouse. Oh, ini ada bisa nih. Oh, kita bisa nanam teman-teman. Coba kita
Oh bisa. Oh kalian kalau belum punya petnya bisa kalian kumpulin dulu ininya kali ya, apa makanannya. Nah kita waiting coba 1 menit sambil kita lihat-lihat yang lain. Ini inkubator, kita lihat info. Oh ini buat breed ini ya, buat biasa incubate egg itu buat hatching, buat menetaskan telur. Coba kita tambah. Nah ini rupanya. Nah kalau kita lihat ini pakai token DPET teman-teman ya, token DPET. Jadi beli, coba kita beli processing by egg sweating. Oke, unit approved doing DeFi spending coin token and egg, don't worry. Oke, approve. Oh langsung connect ke MetaMask ya teman-teman. Kita langsung mana ini? Ada apa ya, kau karena mungkin karena gua nggak punya apa-apa jadi ya nggak bisa kayak gitu ya. Approve failed, you may not. Oh pet will be sent to my pet inventory. Ah what, transaction successful, seriously failed loh. Gua nggak punya the pet coinnya or USDT di Binance Smart Chain gua. Coba lihat. Oh ini apa nih? Apa ini, gambar apa ini? Apa ini maksudnya? Oh ini panen kali ya. Oh ini panen. Oh itu panen petnya teman-teman. Oke mungkin itu bisa farm lagi. Ini apa? Oh happy forest. Nah ini kayaknya info. Ini buat breeding ya teman-teman, untuk menghasilkan telur yang baru. Oke. Shop building a farm pot. Oke. Nah, tadi kan kita udah tahu nih cara beli petnya ini tiga ini ya, 3 the pet. Sekarang gua pengen bahas harga 3 the pet itu berapa sih ya. Oke. Kita langsung aja ke ininya, ke trading view, ke chartnya teman-teman. Kemarin sebenarnya gue iseng gambar the Fed ini mengalami namanya descending triangle, dimana dia mengalami penurunan dan mengalami penurunan dan dia sekarang breakout teman-teman. Kemungkinan dia bakal retest dan melanjutkan kenaikannya teman-teman ya. Oke. Kalau dibilang tepat nggak atau beli, sebenarnya ini tepat aja, tapi bisa jadi ini fake break teman-teman. Tapi kemungkinan sih ini udah breakout dan bakal melanjutkan kenaikan. Kalau kita lihat mungkin lihat dari kita tarik swing high to swing low, dia sudah breakout dan mungkin dia akan ke area ini teman-teman, kembali ke area $8 gitu. Jangan pasang jauh-jauh, mungkin di sini $7,6 atau mungkin sampai $8 pas. Maaf teman-teman, mungkin dia bisa sampai ke area $8. Nah, tapi kalau kita lihat di sini dia punya area-area yang namanya area supply ya teman-teman, dimana dia harus melewati batasnya dulu. Kalau misalkan kita lihat ini ada areanya dimana si koin ini harus menembusnya. Nah, kita lihat di situ. Nah, tapi sejarah Fibonacci kita lihat. Nah, oh ini areanya teman-teman secara Fibonacci. Ini 0,5 sampai 0,6 nya ya kurang lebih di situlah areanya. Jadi dia harus sampai dulu. Ini sebelumnya naik tapi karena terlalu ini ya, dia langsung kena rejection sebelum masuk areanya, dan mungkin saat dia masuk dia bakal mantul-mantul dulu di area ini, di area supply. Kalau dia berhasil tembus mungkin dia ke area $8. Lalu teman-teman kalau mau beli sekarang nih ya, kalau kita lihat di sini MyDeFi Pet itu harganya 3 the pet teman-teman. 3 the pet itu sekarang harganya $6,5. $6,5 kali 3 kurang lebih $20 ya satunya. Kita cari dolar ke rupiah. Nah, kurang lebih $20 untuk satu
itu telur ya, sekitar harganya 287 dengan gas fee kemungkinan harganya sekitar 300.000 teman-teman. Jadi bukan kemungkinan ya, harga satu telur ini harganya itu sekitar 300.000. Kalau misalkan buat breeding memperbanyak ya kurang lebih menjadi 2 berarti 6, sekitar 600.000 untuk saat ini ya teman-teman. Untuk saat ini dimana dia harganya masih 6,5 dolar, masih retest. Kalau harganya sudah sampai 8 dolar atau 7 dolar, harganya beda lagi. 8 kali 3 aja berapa? 1 2 3 24 dolar. 24 dolar ya teman-teman ya, kisaran 300.000 mungkin. 300.000 harusnya 400 lah. Kisaran harga. Coba kita lihat convertnya lagi aja kali ya. Kisaran 24. Nah, 350.000. Sekitaran 380.000 lah satu telurnya ya teman-teman. Kalau satu telur kan tadi nggak bisa di breeding ya. Gitulah kurang lebih tentang The Pet-nya ini. Review saya tentang The Pet ya. Kalau misalkan kita lihat dari CoinMarketCap, dia menggunakan Binance Smart Chain ya teman-teman. Kita lihat DeFi Pet. Nah, harga rupiahnya nah ini 86.000. Oke. DeFi Pet trading volumenya lumayan besar ya, ini trading volume besar. Market ranknya dia market rank ke 519, lumayan. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Jadi untuk membeli telur sekarang kita berada di harga 300 ribuan teman-teman. Dan kemungkinan The Pet ini masih ada kemungkinan naik dan nah kita lihat dia udah melakukan retest, kemungkinan bakal naik lagi, tapi dia masih kuat rejectionnya, tapi kemungkinan dia kuat sih ini retest lalu kemungkinan kuat lagi, kemungkinan dia akan naik dan minimal dia harus tembus supply-nya dulu teman-teman. Apakah bisa? Kalau bisa kemungkinan dia bakal balik ke harga 8 dolar. Nah ini nih, nah mungkinan sekarang ke situ dulu. Oke, jadi yang mau beli silahkan beli. Disclaimer on, dia langsung naik ya secara kuat. Tadi padahal masih naik turun. Disclaimer on, ini bukan merupakan ajakan menjual dan membeli. Ini saya pure analisa dan melihat koin The Pet ya teman-teman. Oke. Jadi yang mau beli terserah, do your own research-nya teman-teman. Sekian dulu review dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you on next video. Thank you.